Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat tanggal 31 Desember 2019, touring ngaspal kita yang terakhir, karena besok kita akan kembali ke habitat kita aslinya. Nah, kita start touring dari tanggal 21 Desember 2019, tepatnya hari Sabtu kalau tidak salah. Ya, tepat hari Sabtu, bersama Black Spidey, dan kunjungan kita terakhir yaitu di Kabupaten Bojonegoro, dan kita sedang ada di suatu tempat wisata ya, kurang lebih dari pusat kota kurang lebih 1 jam atau 1 jam 15 menit menggunakan transportasi pribadi seperti sepeda motor dan mobil. Nah, kebetulan kita pakai sepeda motor, ternyata lebih cepat, yaitu cuma 1 jam. Nah, kita ada di mana? Kita sedang ada di Kayangan Api. Nah, inilah Kayangan Api. Dan seperti apakah apinya? Sebenarnya kalau kita perhatikan, itu hampir sama dengan di Kabupaten Pamekasan, di Pulau Madura itu ada api tak kunjung padam. Namun di sini lebih terkelola, lebih terorganisir. Keren. Cocok untuk apa ya? Edukasi, untuk pendidikan. Karena ini adalah ada nilai sejarahnya dari tempat wisata ini. Seperti apa apinya? Seperti ini. Seperti inilah api di Kayangan. Namanya wisata Kayangan Api. Dan kebetulan informasinya nih, api ini adalah yang terbesar di Asia. Indonesia punya api terkeren se-Asia Tenggara. Seperti apakah Kayangan Api? Kita keliling-keliling habis itu. Saya Oke, ikuti terus perjalanan YouTuber Low Cost di Kabupaten Bojonegoro. Bye. Lagi teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, saya dari pusat kota Bojonegoro, kurang lebih tempat wisata ini membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor, mungkin mobil pribadi. Nah, saya kebetulan menemukan bapak ini, bukan menemukan sih, mencari dan menemukan bapak ini untuk mengorek atau mencari informasi tempat wisata ini. Nama tempat wisatanya apa, di desa apa, yang jelas ada di Kabupaten Bojonegoro. Bapak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bicara dengan Bapak siapa ini? Namanya Pak Parlan. Pak Parlan, oke Pak Parlan. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Pak Parlan, saya mau tanya-tanya sedikit Pak Parlan. Nggak apa-apa ya Pak Parlan? Siap, ya? siap. Pak Parlan, nama wisatanya ini apa Pak Parlan? Kayangan Api. Kayangan Api. Tepatnya di desa apa nih Pak Parlan? Di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Oke, itu lengkap bro. Ini Pak, mau tanya, kalau ada teman-teman yang mau ke sini, kemudian mereka tidak membawa kendaraan pribadi, adakah kendaraan umum yang bisa membawa ke tempat wisata Kayangan Api ini Pak Parlan? Saya kira kalau melalui Dinas Pariwisata bisa, di kantor dinas di sana bisa mengantarkan ke sini, ke tempat wisata Kayangan Api. Oh, ada kendaraan dipersiapkan untuk para wisatawan yang ya mungkin tidak membawa kendaraan pribadi, gitu Pak Parlan ya? Ya. Pak Parlan, bisa diceritakan enggak Pak Parlan tentang wisata di sini Pak Parlan? Apakah ada situs atau apa Pak Parlan, mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman tentang
wisata Kayangan Api ini Pak Parlan? Oke, siap. Di sini wisata Kayangan Api, wisata religi ya, wisata religi yang dulunya peninggalan atau peninggalan Majapahit lah. Namanya Eyang Kriyokusumo, jadi Empu Kriyokusumo dari Kerajaan Majapahit. Sebelum dia di sini, dia di perkampungan Karangjuwet dan sekarang desanya Karangpaing. Di sana dia menekuni membuat alat pertanian seperti cangkul, sabit, dan lain sebagainya dan segala macamnya ya. Yang penting alat pertanian itu. Berarti boleh dikatakan semacam pandai besi gitu Pak Parlan? Seperti pandai besi. Memang dia menyamar sebagai pandai besi. Dia ganti nama Kriyokusumo. Lah dulunya itu nama asli, nama daging, nama darah itu Empu Supogati. Gitu. Lalu dia menekuni membuat alat pertanian di sana. Lalu dia dimintai pusaka dari Mojopahit. Jadi untuk membuat pusaka ya. Lalu dia bertapa atau berkelana di tengah hutan belantara, belum ada satupun orang di sini. Berarti beliau itu orang pertama yang datang ke awalnya ini ada hutan dulu awalnya. Belantara belum ada satupun orang masuk ke hutan ini sebelum ada Kayangan, sebelum dijadikan ke tempat wisata Kayangan Api atau wisata religi Kayangan Api di sini. Dia lalu berkelana di sini dan bertapa di sini, lalu menekuni membuat keris. Jadi bukan membuat cangkul alat pertanian lagi, dan dia bertapa di sebelah sini. Sebelah kita samping. Nanti kita tunjukkan teman-teman ya peninggalan dari beliau ya. Nanti kita akan tunjukkan. Ya. Dan di sini dia muksa, tidak mati, makanya di sini tidak ada makamnya. Nah, membuat keris itu menekun, dan kerisnya di sini satu pusaka yang hebat sekali, namanya Dapur Jangkung Luk Telu Blong Pok Gonjo. Jadi dapur jangkung beloknya 3 ya. Terus di dekatnya peksi itu ada bolongan, jadi blong itu bolong. Bolong dekat peksinya itu, dekat janganane kata orang Jawa. Peksi itu apa Pak? Pegangannya? Pegangannya yang masuk ke pegangannya itu. Oke. Itu namanya peksi atau blong Pok Gonjo di dekat situ. Di situ ada simbolnya, nanti bisa dilihat di setting ya. Di situ. Oke. Di sini ada simbol model keris itu ya tadi ya. Di situ ada patung kerisnya, di situ sebagai tempat seperti simbolnya. Lah ada 4 macam di sini peninggalan yang asli, bukan buatan sekarang ini dari Eyang Kriyokusumo. Ada tempat pertapaan atau tempat semedi di sini, itu ada tulisannya ya. Terus api Kayangan ini, api nggak kunjung padam. Terus air mendidih, itu penyepuannya pusaka zaman dulu. Airnya mendidih tapi dingin, dan di sebelah baratnya ada pohon cinta, itu pintu gerbangnya Eyang Kriyokusumo zaman dulu. Yang memberikan istilah gerbang cinta itu masyarakat sekitar kalau pohon cintanya itu masyarakat sekitar, tapi dulu itu pintu gerbang, jadi gapuro seperti di depan itu, gapuro pintu masuk. Tidak berbentuk cinta? Bentuknya ada 2 akar tapi jadi satu, seperti pintu gerbang. Karena dia dulu ada di Karangjuwet arah barat, sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo dari sini ya, kurang lebihnya. Itu keluar masuknya dari situ. Sehubungan di sini masih hutan belantara, belum ada satupun orang masuk di sini.
Nah, bercerita tentang api nih Pak, ini kan simbolnya nih, sehingga disebut kayangan api tempat wisata ini. Ini ada sejarahnya nggak Pak, api di belakang kita ini Pak? Nah, sejarahnya seperti ini. Dulu sebelum ada api ini, dia Mbak Yang Kriyokusumo ya, beliau Yang Kriyokusumo yang ada di Karangjiwet berkelana di sini, bertapa di sini sambil membawa api jam 1 malam dan Jumat Pahing. Nah, di sana sekarang desanya Karangpahing, di sini waktu sakral atau nadarnya orang seperti punya hajat itu Jumat Pahing. Jadi Jumat Pahing sangat ramai sekali. Setiap Jumat Pahing banyak sekali pengunjung. Setiap Jumat Pahing banyak sekali pengunjung untuk membawa tumpeng dan segala macamnya itu untuk selamatan di sini supaya dia ya nggak tahu kita tujuannya apa. Kebanyakan itu punya nadar kalau anaknya ingin cepat sembuh atau ingin jadi perangkat desa atau dan jadi apa segala macam lah. Mungkin kalau punya niat kalau anak saya cantik saya mau nadar gitu. Ya, kalau itu kita nggak tahu ya. Kalau cantik itu hukum alam ya, kita nggak tahu. Cantik itu relatif, jelek itu pasti. Seperti itu. Nah, cara bawa apinya gimana? Api dibawa pakai apa obor atau gimana nih Pak? Ceritanya seperti ini, karena apinya terbang itu nggak kelihatan, cuma api tok kelihatan. Yang bawa itu Yang Kriyokusumo karena ilmunya lebih linu ya, lebih sakti ya. Kelihatan api terbang dan jatuhnya di sini. Dinamakan kayangan api karena kayangan itu bahasa Jawanya ngayang. Kalau bahasa Jadi api ngayang, kayangan. Terbang ya. Terbang ya, terbang, api terbang. Kalau bahasa Jawanya apa tadi api Pak? Api itu geni. Geni. Kayangan geni gitu loh. Kayangan geni memang betul, kayangan geni zaman dulu namanya kayangan geni. Kayak orang-orang di sini bilang kan orang awam belum tahu ilmu ilmu pengetahuan alam ya. Itu bilang kayangan geni, bukan api, bukan kayangan api. Demikian. Nah, itulah cerita singkat dari Bapak siapa tadi saya lupa. Bapak Parlan, pemandu wisata di tempat wisata Kayangan Api ini. Terima kasih banyak Bapak Parlan atas waktunya. Mohon maaf mengganggu nih Pak Parlan. Sama-sama. Sukses terus Pak. Amin. Terima kasih Pak Parlan. Nah, nanti seperti apa kita sambil lihat-lihat, kita keliling-keliling di area wisata Kayangan Api ini. Terima kasih. Yuk kita tonton seperti apa Kayangan Api, tempat wisata di Kabupaten Bojonegoro. Ciao.